Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fatimah Zahra dengan NIM 230211074. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah teman-teman, di dalam bab 2 ini poin pertamanya ada petunjuk ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi ini adalah interaksi antara individu-individu dalam masyarakat, seperti dalam keluarga, di sekolah, atau tempat kerja. Nah, dalam interaksi ini orang saling bertukar informasi, gagasan, dan sikap melalui simbol-simbol seperti kata-kata atau bisa juga melalui gerakan tubuh. Nah, di dalam proses ini tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan pemahaman bersama dan mempengaruhi satu sama lain secara psikologis. Misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak hanya mengirim pesan saja, tetapi juga menerima umpan balik yang bisa langsung mempengaruhi hubungan dan interaksi kita dengan orang lain. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, ciri-ciri yang pertama ada spontan. Spontan ini terjadi tanpa perencanaan sebelumnya. Misalnya, ketika kita bertemu dengan teman di pasar dan mulai berbincang tentang acara terbaru yang mereka hadiri tanpa rencana sebelumnya, seperti mendadak gitu. Kedua, di ciri-ciri komunikasi antar pribadi ini ada tujuan yang tidak ditetapkan. Nah, tujuan yang tidak ditetapkan ini adalah interaksi yang tidak selalu memiliki tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Contohnya, ketika kita dengan tetangga di area taman dan hanya berbagi cerita santai tentang kegiatan sehari-hari tanpa ada perencanaan khusus atau tujuan. Nah, yang ketiga ada kebetulan dan identitas peserta. Komunikasi antar pribadi seringkali terjadi secara kebetulan antara individu yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Misalnya, ketika kita sedang duduk di kafe dan tanpa sengaja berbincang dengan orang di sebelah kita terkait cuaca atau kondisi sekitar yang sedang kita alami bersama. Meskipun kita sebelumnya belum mengenal dia itu siapa. Keempat, ada dampak yang disengaja atau tidak disengaja. Percakapan ini dapat memiliki dampak yang disengaja atau tidak disengaja terhadap pikiran atau perasaan orang. Contohnya, ketika Anda memberi nasihat kepada seorang teman tentang karir mereka tanpa disadari bahwa nasihat tersebut menginspirasi mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Ciri-ciri yang kelima ada berbalas-balasan. Komunikasi antar pribadi melibatkan interaksi di mana setiap individu memberi dan menerima respon secara langsung. Contohnya, dalam diskusi kelompok kecil yang ada di kelas, setiap anggota mengemukakan pendapat mereka dan merespon ide-ide yang diajukan oleh orang lain. Nah, terus yang keenam ada hubungan interpersonal. Interaksi ini membangun atau mencerminkan hubungan yang lebih personal antara individu yang terlibat. Misalnya, ketika Anda berbicara dengan sahabat dekat tentang tantangan atau keberhasilan pribadi mereka, memperkuat ikatan emosional antara Anda. Yang ketujuh, ada hasil yang diharapkan. Komunikasi antar pribadi seringkali bertujuan untuk mencapai hasil tertentu, seperti memecahkan masalah bersama atau membuat keputusan penting. Contohnya, ketika kamu berdiskusi dengan pasangan mengenai rencana liburan berikutnya dan mencapai kesepakatan tentang tujuan dan aktivitas yang ingin dilakukan kita. Yang terakhir ada pesan dengan lambang-lambang bermakna. Selain kata-kata, komunikasi ini juga menggunakan lambang-lambang nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahasa tubuh lainnya. Seperti
Ketika kita bertemu teman kita secara tidak langsung, mengekspresikan ketertarikan atau ketidaksetujuan melalui bahasa tubuh kita. Di poin kedua dari bab 2 ada penjelasan tentang apa yang Anda lakukan ketika Anda berkomunikasi. Dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan utama yang dilakukan adalah menyampaikan pesan dan menerima pesan. Nah, setelah ini akan ada beberapa aspek penting dalam proses tersebut. Yang pertama ada menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan, kita harus tahu dulu dong arti pesan sendiri itu apa sih? Nah, pesan adalah kumpulan lambang yang bisa berupa verbal, kata-kata yang diucapkan atau non-verbal, ekspresi wajah, gerak tubuh. Misalnya, saat kita sedang cemas, seorang mungkin menunjukkan wajah pucat dan tangan berkeringat. Agar pesan memiliki makna, perlu strategi dan perencanaan yang baik. Pesan bisa berupa informasi, perintah, atau motivasi yang harus dirancang untuk menarik perhatian. Yang kedua, ada bagaimana cara menyusun pesan. Pesannya efektif harus disusun dengan pengetahuan lengkap tentang topik yang sedang kita bicarakan pastinya. Nah, hal ini melibatkan penggunaan tata bahasa yang benar, pemahaman tentang lawan bicara, dan situasi atau konteks yang relevan. Pengalaman dan pembelajaran sejak kecil dalam penggunaan tata bahasa juga berperan penting dalam kemampuan menyusun pesan loh. Ketiga, ada mengenal situasi atau konteks. Situasi adalah keseluruhan hubungan sosial yang mempengaruhi keadaan seseorang atau kelompok. Ini mencakup pengaruh dari masa lalu dan masa kini serta hubungan kekuasaan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di poin kedua, setelah menyampaikan pesan, yaitu ada memberi makna dan memahami informasi. Nah, pesan adalah rangkaian simbol yang mewakili objek, peristiwa, atau konsep tertentu. Data atau informasi dalam pesan berfungsi untuk menjelaskan makna yang sama antara komunikator dan komunikan. Informasi menjadi lebih bermakna jika dapat menambah pengetahuan, pandangan, dan mengubah perasaan serta tindakan orang lain. Nah, komunikator juga harus mampu merencanakan, memotivasi, mengawasi informasi agar bermakna bagi penerimanya pastinya. Setelah itu ada pemaknaan pesan secara denotatif dan konotatif. Nah, salah satu rintangan dalam komunikasi itu adalah salah tafsir. Pesan bisa diberi makna denotatif atau makna sesuai kamus dan konotatif atau makna yang berbeda dari kamus dan bergantung pada konteks yang kita sedang terjadi. Misalnya, kata cinta. Nah, bisa bermakna kasih sayang kalau diartikan secara denotatif atau pemilik makna lain sesuai konteks percakapan. Nah, pengalaman dalam proses antar pribadi yang berkelanjutan membantu seseorang memahami pesan secara konotatif. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah dalam komunikasi antar pribadi, menyampaikan dan menerima pesan melibatkan penggunaan simbol verbal atau non-verbal. Penyusunan pesannya efektif, pemahaman situasi atau konteks, serta kemampuan memberi makna dan memahami informasi dengan baik. Hambatan dalam komunikasi seringkali berasal dari perbedaan interpretasi yang dapat diatasi melalui pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang lawan bicara dan konteks komunikasi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.